Oke baik, di bab 5 ini izin perkenalan dulu, nama saya Gang Imam dengan NRP akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5 di mana kita akan membahas tentang pegunungan dan juga kerak benua. Di sini untuk pengantarnya sendiri sudah saya tebalin, jadi nanti saya bakal jelasin dengan apa yang sudah saya tangkap dari buku ini. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri sabuk penggunaan utama, kita akan belajar ukuran dan arah, terus apa yang menyebabkan penggunaan-penggunaan ini mengalami hal-hal yang mungkin adalah aktivitas-aktivitas vulkanik lainnya seperti itu. Oke, kita bakal lanjut aja di sini. Kita bakal lebih masuk ke tentang vulkanik ya, lebih ke tentang pegunungan pokoknya deh. Dan itu bukan satu pegunungan, tapi itu lebih ke satu serokan sih sebenarnya, bukan satu serokan ya, lebih ke pegunungan-pegunungan. Jadi bukan satu pegunungan saja. Oke, jadi sebenarnya suatu pegunungan atau sebuah pegunungan yang seperti yang Anda lihat itu adalah suatu fitur terrain besar yang naik secara tiba-tiba dari tingkat sekitarnya. Seperti itulah sebenarnya gunung itu. Cuman kalau misalnya dari bahasa sendiri, gunung itu sebenarnya adalah suatu hasil dari aktivitas vulkanik atau aktivitas tektonik, suatu lapisan atau suatu lempeng di mana lempeng itu nanti bakal bergerak akhirnya menimbulkan suatu tabrakan dan akhirnya muncul suatu gunung seperti itu. Nah, gunung sendiri itu yang paling yang tercatat paling tinggi adalah Himalaya sekitar 8.000 meter di atas permukaan laut ya dan lainnya. Jadi ya yang udah kita tahu sebenarnya gunung itu tuh adalah fitur terrain besar yang naik secara tiba-tiba dari tingkat sekitarnya. Nah, sebelum itu juga kita tuh pasti tahu tuh kalau misalnya di gunung-gunung itu juga ada juga gunung yang ditemukan kalau misalnya kita melihat Gunung Himalaya nih misalnya. Gunung Himalaya itu kan atasnya itu kan biasanya itu terbentuk dari batuan-batuan kapur. Kenapa bisa demikian? Nah, makanya di situ kita juga bisa nyimpulin kalau misalnya batuan dasar gunung itu yang awal gunung itu nggak bakal kelihatan. Itu ada salah satu hipotesis yang nyatain seperti itu kalau misalnya batuan-batuan dasar gunung itu nggak kelihatan atau tercampur. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya gunung-gunung tersebut adalah suatu hasil dari pergerakan lempeng tektonik ya. Dan dimana kalau misalnya pergerakan tersebut itu bakal ngaruh, ada tiga pengaruh yang membuat si eh, tinggi suatu gunung itu. Yang pertama ada deformasi intensif, ada pelapukan dan erosi, dan juga ada isostasi. Nah, bertiga ini bakal ngebuat si gunung itu menjadi makin tinggi dan makin tersedimentasi lah atas-atasnya gitu. Gimana ada deformasi intensif itu adalah penumpukan suatu sedimentasi yang ada di dalam yang ada pada gunung sehingga gunung itu terus tersedimentasi hingga akhirnya tinggi gitu. Nah, di sini kita berupa kompresi dan mengakibatkan lipatan dan patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Jadi di atas gunung itu nanti bakal ada tambahan-tambahan lagi sedimen-sedimen gitu. Dan akhirnya ngebuat si gunung itu makin tinggi. Isostasi itu adalah suatu pergerakan penyetaraan ya. Jadi kalau misalnya udah ada lempengnya tua itu masih bakal diisostasi jadi yang lebih muda lagi. Atau lebih cenderungnya kalau misalnya di bawah kan ada asenosfer tuh. Asenosfer tuh nanti bakal mengganti si litosfer yang udah tua itu nanti dengan yang baru. Dan kalau misalnya isostasi yang sudah diganti ya, udah ada isostasi itu bisa makin tinggi seperti itu. Lalu juga ada pelapukan dan juga erosi, di mana pelapukan dan erosi ini membuat itu dipengaruhi oleh iklim, terus ketinggiannya juga, terus makhluk hidup sehingga nanti pada gunung ini bisa ya tererosi atau ter mengalami pelapukan sehingga nanti bentuknya jadi beda atau struktur utama gunung tersebut itu nggak bakal kelihatan atau pasti bakal tergantikan. Makanya itu bisa disimpulkan dengan ini. Batuan dasar gunung itu nggak kelihatan. Seperti itu. Karena ada tiga hal tersebut. Nah, di antara tiga hal tersebut itu juga saling mempengaruhi. Di mana iklim itu bisa mempengaruhi erosi dengan cara yang jelas. Terus ada tektonik yang mempengaruhi iklim pada suatu wilayah. Terus juga ada iklim yang lembab itu juga bakal menghasilkan suatu erosi atau apa ya, suatu ini deh, pelapukan seperti itu. Lalu juga isosasi juga bisa menyebabkan dataran tinggi mengapung ke atas, tetapi tidak sampai ke tingkat aslinya. Nah, isosasi ini juga itu udah aku bilang kalau misalnya isostasi itu bisa ngebuat si gunung tadi yang misalnya ada di daerah sekian itu bisa makin naik atau makin turun gitu guys. Oke, kita lanjut lagi pada ketinggian yang lebih rendah. Sungai-sungai yang dialiri oleh air lelehan memperdalam lembah meteorukir oleh sungai. Pegunungan akan tumbuh lebih tinggi selama penyesuaian isostatik pada saat yang sama. Wilayah secara keseluruhan ditentukan oleh erosi. Nah, akhirnya dengan ketiga ini, misalnya ada iklim, tektonik, dan juga isostasi, itu akan membuat si gunung itu akan menjadi suatu yang lebih berbeda, memiliki karakteristik fisik yang berbeda.
Nah, oke, kita akan lanjut lagi ke ciri-ciri pantura gunung utama. Jadi, ukuran dan juga arah jalur suatu gunung itu sebenarnya fleksibel ya. Jadi, kita bakal masuk lagi ke usia sabuk gunungan dan benua. Jadi di sini gunungan itu sebenarnya terbuatnya dari adanya proses orogeni dan juga konvergensi. Orogeni itu adalah sebenarnya adalah suatu apa ya masa bukan masa ya suatu periode di mana pembentukan suatu gunung itu namanya sih orogeni. Lalu konvergensi itu adalah apa? Konvergensi itu sebenarnya konvergen batas konvergen. Nah itu tuh itu adalah konvergensi di mana pasti kan pasti ada dua tumbukan dua benua yang akhirnya membuat si gunung muncul. Jadi orogeni dan juga konvergensi itu adalah suatu proses pembentukan pegunungan gitu. Nah, kalau dia dari usia sabuk pegunungan guys, jadi kalau misalnya paling atas gunung itu adalah usia yang paling muda. Cuman kalau misalnya paling ujung-ujung, paling samping-samping itu yang paling tua. Seperti itu guys, kita ngebedainnya. Boy pegunungan sering menunjukkan bukti bahwa mereka pernah berada jauh di atas permukaan laut selama orogeni. Kemudian transformasi menjadi bukit yang rendah. Nah, ada lagi nih erosi nih. Erosi ini akhirnya membuat si gunung menjadi rendah. Lalu usia besar dari episode organik itu bisa lebih dari 1 miliar tahun guys. Jadi organik itu termasuk lama. Jadi usia-usia gunung yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia ini termasuk yang tua, guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini aku juga bakal kenalin ke kalian itu apa yang disebut dengan keraton. Jadi keraton itu adalah suatu bentuk suatu lempeng yang sangat tua dan dia itu nggak pernah tergantikan atau nggak pernah didaur ulang gitu loh. Itu namanya keraton guys. Oke, di sini ada ketebalannya juga karena bisa batu. Nah, jadi jangan lupa juga. Jadi di gunung itu juga pasti ada batuan sedimen berlapis. Dan biasanya umumnya itu tebal 10 kilometer. Dimana kan kalau misalnya kita lihat di Himalaya itu pasti ada sedimentasi juga kapur ya di Himalaya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi bisa ada deformasi yang intens, terus juga ada pengaruh iklim seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya, nah guys, apa yang dimaksud dengan sabuk pegunungan? Sabuk pegunungan itu adalah suatu gunung yang dimana gunung itu tuh banyak gitu guys. Itu namanya sabuk pegunungan. Jadi sepanjang sabuk itu isinya adalah pegunungan gitu guys. Jadi bukan satu gunung. itu dan biasanya sabuk pegunungan ini diakibatkan oleh adanya lapisan tektonik. Jadi sabuk pegunungan itu bukan hanya satu gunung tapi banyak gunung yang membentuk suatu sabuk. Nah, jadi di sini juga banyak yang pasti nyangkal suatu pegunungan itu masih ada lipatan dan juga sih apa ya satu lagi ya, lipatan dan juga dorongan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena memang ada aktivitas tektonik yang bekerja dalam gunung sehingga adanya lapisan semi namanya lipatan dan juga eh, dorongan. Hmm, lipatan dan juga patahan. Pasti ada itu di gunung guys. Oke, sekarang polanya lipatan dan patahan. Sebenarnya kalau kita lihat lipatan dan patahan itu akan masuk ke siklin dan ke anti clean. Bisa dilihat. Oke, jadi sebenarnya lipatan juga patahan pada gunung itu biasanya menunjukkan suatu kompresi yang luar biasa atau suatu dorongan yang luar biasa pada suatu gunung itu. Jadi semakin banyak lipatan itu berarti semakin kuat, guys. Terus semakin banyak patahan itu semakin kuat dorongan yang ada di ah, gunung tersebut. Lalu kita langsung lanjut ke metamorfosis dan juga platonisme. Metamorfi dan juga platonisme adalah suatu jenis batuan yang ada di gunung. Dan itu yang paling dan yang biasanya ditemukan pada pegunungan yang paling intensif terdeformasi atau paling intensif yang terkena apa ya?
yang terdeformasi itu yang pegunungan yang sering tersedimentasi gitu loh. Contohnya adalah migmatit atau batuan granit dan metamorf yang berlapis-lapis. Nah, ini nih, sabuk pegunungan yang pernah berada pada tingkat yang lebih dalam di permukaan gunung, suhu yang lebih tinggi menyebabkan pendarahan sebagai satuan, sebagian satuan. Lalu ada juga namanya batolit, itu sebagian besar granit yang berasal dari bokrak yang akhirnya nanti keluar, di mana dua batu ini adalah suatu batu yang kok yang bisa kita sebut sebagai batu metamorfik gitu. Oke, aku juga mau jelasin dulu guys tentang patahan normal ya. Patahan normal itu adalah retakan pada batuan di mana eh, blok di atas batuan itu bergerak turun terhadap blok di bawah. Jadi seperti apa ya? Jadi blok yang di atas itu bakal turun ke bawah. Itu namanya patahan, patahan normal. Dan pasti di gunung-gunung itu pasti juga banyak dong patahan normal. Nah, dan di sini kita lihat bagian lebih tua dari beberapa pegunungan besar telah mengalami patahan normal. Jadi bagian yang lebih tua itu biasanya lakuin patahan normal. Seperti itu. Nah, ketebalan juga kepadatan eh, batuan gitu. Kalau misal ketebalan juga kepadatan, itu bisa kita lihat dari kerak benua. Di mana kerak benua itu pasti lebih ringan dari kerak samudra dan kerak pada batuan, pada apa ya, pada kerak pada pegunungan itu pasti lebih tebal daripada sih yang ada di keraton, dong, kerak keraton batu. Terus kerak pada pada apa ya, pegunungan yang lebih muda itu pasti bakal lebih tebal daripada yang lebih tua. Sama aja kayak keraton tadi. Lalu ada ciri-ciri pegunungan aktif dan ciri-ciri pegunungan aktif itu ya pasti ya bakal ada aktivitas vulkanik, terus biasanya sering ada magma segregasi dan hal lainnya. Lalu juga ada bencana alam yang sering terjadi itu gempa bumi seperti itu. Oke, kita masuk ke organik dan konvergensi lempeng, di mana organik dan juga konvergensi ini adalah suatu pembuat eh, pegunungan berapi, pegunungan, ya, pembuat pegunungan. Oke, kita akan mengenal di sini namanya batu batu ultramafik ya. Mana batu ultramafik ini adalah suatu batuan yang bisa kita temuin di lapisan mantle atas. Di mana sebenarnya batu ultramafik ini itu bisa masuk ke dalam eh, kerak, cuman nggak bisa gitu. Cuman terdorong, terdorong pada saat pembentukan pegunungan, jadi dia kedorong guys, jadi dia nggak masuk seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga batu-batu ultramafik yang masuk, dan juga ada yang nggak masuk gitu. Nah, salah satunya itu adalah serpentini. Tapi batu ultramafik ini juga ada juga yang kesebar ke pegunungan, dan salah satu contohnya adalah mineral talc atau bisa dikenal dengan soapstone, ada serpentin dan talc, keduanya adalah silikat magnesium. Dan mereka merupakan produk kristalisasi metamorfik batu ultramorfik ketika air hadir. Jadi dia ini udah tersedimentasi akhirnya jadi metamorfik dari situ dia ultramorfik seperti itu. Nah, salah satu aspek penting dari orogeny atau pembuatan gunung berapi itu adalah bahwa kerak benua menjadi lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena emang pada saat fase orogeny ini itu kan pembuatan gunung yang artinya masih bakal ada sedimentasi yang bakal luas. Oke, kita bakal lanjut lagi ke orogeny frekuensi pada samudera dan laut benua. Di mana sebenarnya konvergensi lempeng juga menjelaskan adanya batuan berlapis yang terlipat dan terpatahkan secara terbalik di pegunungan. Nah, kalau misalnya ada samudera dan juga benua, kan pasti bakal ada subduksi itu di mana si yang eh, samudera itu bakal tersubduksi pada si benua, di mana nanti samudera bakal terjun ke bawah dan juga benua itu yang ada di atas. Nah, kalau misalnya terjadi hal tersebut, itu nanti pasti bakal membuat suatu pegunungan ya, suatu pegunungan. Nah, cuman kalau misalnya
si samudra itu masuk ke bawah, itu nanti bakal ngebuat si dorongan tersebut atau yang si lapisan dari samudra tadi yang tadi ya tersubduksi ke bawah ya, itu nanti bakal hilang dan juga bakal dihancurkan oleh si lapisan di bawahnya atau lapisan si mantel. Nah, lalu di sini dorongan terjadi menjauhi busur magmatik menuju kraton. Busur magmatik berada pada ketinggian tinggi karena kerak lebih tebal dan terdiri sebagian besar dari batuan beku dan metamorf yang panas. Jadi dorongan tersebut menjauhi busur magmatik menuju kraton. Jadi dorongan dari si subduksi yang samudra itu pasti bakal menjauhi si busur magmatik ya, magmatik dari si lempeng kontinental. Nah, hingga akhirnya kalau misalnya ada juga beberapa arkeolog menganggap bahwa aliran gravitasi yang tinggi dan mobil keluar melintasi keraton dan juga ada yang berpendapat bahwa busur mamati yang berkembang mendorong batuan sedimen keluar untuk menjadi sabuk lipatan dan dorongan seperti itu. Jadi ya ada yang berpendapat kalau misalnya sedimen ini bakal nanti keluar menjadi hasil pegunungan, terus ada juga yang membuat kalau misalnya ada batu-batuan akhir atau batu-batuan magmatik itu pasti yang bakal ngisi karena adanya gravitasi yang tinggi. Nah, pada akhir 1980-an dan 1990-an, itu para geolog mengembangkan model yang menjelaskan pertama, sabuk lipatan dan dorongan, patahan norma simultan, dan bagaimana batu metamorfik yang semula berada di kedalaman naik ke tingkat atas dalam sebuah pegunungan. Makanya kan kita sering nemu tuh batu-batu metamorfik, batu-batu metamorfik. Dan ini itu disebabkan karena adanya letusan vulkanik dan juga pembentukan pluton. Ada juga faktor dari si gravitasi seperti itu. Baik, kita bakal lanjut lagi ke konvergensi busur benua. Jadi di mana sebenarnya kalau busur dan juga benua kalau misalnya saling tertabrakan itu pasti bakal menghasilkan suatu pegunungan, guys. Jadi sebenarnya busur benua dan juga busur dan juga benua kalau misalnya bertabrakan itu gak bakal ada yang bisa tersubduksi kan. Dan akhirnya kalau misalnya tidak ada yang tersubduksi akhirnya di mana suatu patahan itu akan menciptakan patahan lagi, guys. Dan patahannya lagi itu pasti bakal eh berbeda arus. Jadi kalau misalnya nih, ini ada patahannya, patahan. Dan nanti kalau misalnya patahan ini tidak tersebut sih akhirnya nanti bakal muncul satu patahan lagi dan patahannya itu berbeda arah. Dan ini ada di bagian utara Papua Nugini. Itu sudah terjadi. Lalu ada beberapa pegunungan terbentuk ketika cekungan laut menutup dan benua bertabrakan di sepanjang zona Sutur. Jadi kalau misalnya suatu pegunungan itu nabrak ya, itu bisa suatu lempeng nabrak yang akhirnya akan membuat suatu pegunungan. Itu bisa terjadi karena ada konvergensi ya, konvergensi benua-benua, konvergensi busur benua, konvergensi samudra, dan juga benua dari ketiga itu. Dan salah satu contohnya adalah pegunungan Appalachian. Nah, ini guys, Appalachian. Ini adalah contoh konvergensi benua dan juga benua. Nah, jadi si pegunungan Appalachian ini ceritanya dia memiliki suatu keunikan di mana tidak masuk akal ya. Jika menerima prinsip-prinsip teori tektonik lempeng dan menganalisis batuan dan struktur di pegunungan Appalachian, itu siklus pemisahan superbenua pembukaan cekungan laut oleh penutupan cekungan dan tabrakan benua. Jadi, pemisahan atau pembukaan cekungan laut itu diikutin oleh penutupan cekungan dan tabrakan benua secara bersamaan yang akhirnya dikenal oleh siklus Wilson. Oke, mengapa sebuah benua terbelah lebih kurang sepanjang zona sutur di mana kerak bumi diharapkan paling tebal? Jadi emang kerak bumi itu diharapkan ya paling tebal ya guys ya. Dimana kalau misalnya suatu sebuah benua itu terbelah, itu kan pasti bakal menghasilkan suatu benua baru di mana benua baru dan di mana lapisan baru ini pasti bakal mengalami penebalan yang lebih tebal daripada si lapisan-lapisan yang sebelumnya gitu.
Oke, pengangkatan pasca organik dan patahan blok setelah organik itu berarti mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk pegunungan dan gaya kompresif yang dominan mereda. Jadi kalau misalnya pada saat pengangkatan pasca organik, nanti pas gaya kompresif pada si benua itu pasti bakal mereda gitu, lebih reda. Dimana akhirnya terjadi penyesuaian isostatik selama organik dan tetapi tetap ditutupi oleh gaya horizontal kompresif. Dengan gaya ini menjadi tidak signifikan pada akhir organik. Dimana akhirnya nanti pada saat sudah selesai organik itu nanti bakal ada isostatiknya yang akhirnya menetralkan atau menyempurnakan si penggunungan baru tersebut karena hasil dari si organik. Nah, pegunungan Appalachian saat ini merupakan hasil dari pengangkatan dan erosi yang terjadi jauh setelah organik terakhir. Makanya bentuk si Appalachian itu yang tadi tinggi itu makin merendah karena adanya si eh, erosi yang terjadi. Dan itu juga disebabkan oleh si isostasi. Nah, ketika benua yang lebih tebal mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil, itu bisa kita namakan adalah tarikan erosi. Di mana penyesuaian isostatik itu tidak terjadi secara langsung. Saat pegunungan terkikis menjadi dataran rendah, erosi menjadi hampir tidak efektif dan kerak yang kini tipis mencapai keseimbangan isostatik. Oke, di sini kita akan masuk ke patahan normal. Jadi patahan normal itu berkembang pastinya setelah orogeny dong. Nah, patahan normal itu yang tadi aku bilang kalau misalnya dari atas ada satu yang ke bawah dan satu yang ke atas gitu. Ketika sebuah benua terbelah dan batas divergen. Jalur pegunungan blok patahan dibatasi oleh patahan normal di kedua sisi jalur atau lebih umum. Merupakan blok patahan yang miring di mana pengangkatan besar terjadi di satu sisi jalur. Jadi ada yang keangkat, ada yang ke bawah, ada yang normal gitu guys. Dan ini berlaku untuk setiap gunung. Baik, kita bakal lanjut lagi kalau misalnya eh tadi udah si patahan ya. Patahan itu berarti ada yang satunya ke atas dan satu itu tetap di normal, itu patahannya. Lalu di sini juga ada namanya hipotesis delaminasi litosfer di mana delaminasi ini adalah suatu pemisahan tapi pemisahan sebagian mantel ke mantel yang lain gitu, seperti itu. Nah, jadi pemisahan ini bukan si litosfer cuman lebih ke mantel. Dan akhirnya ini menjawab kalau misalnya ketika si Pangea terpecah, Amerika Utara terpisah dari si Eropa dan Afrika lebih kurang sepanjang zona Supramat. Cuman kerutan gravitasi mungkin berkontribusi pada melemahnya dan menipisnya bagian tebal dari sabuk pegunungan ini selama organ ini berakhir. Jadi, dimana kalau misalnya ada suatu litosfer yang terpecah atau yang lithosfer yang terpecah misalnya ada di bagian Amerika dan juga Eropa, itu bisa disebabkan oleh adanya deliminasi litosfer. Gitu. Lalu pertumbuhan benua juga itu bisa diakibatkan oleh aktivitas tektonik seperti biasa, sehingga akhirnya ada pertumbuhan benua. Lalu ada yang terakhir adalah teran yang tergeser. Teran ini adalah sebenarnya teran ini lebih ke suatu cangkupan ya, suatu cangkupan teran tektonostratigrafi di mana itu adalah untuk misalkan suatu geologi dengan geologi lain. Karena kalau misalnya ada geologi yang berbeda, itu pasti berbeda juga terannya, atau bisa disebut sebagai teran tetangga, bisa berupa patahan gitu. Nah, teran yang mencurigakan akan memiliki jenis batuan dan usia yang berbeda dari teran tetangga. Jadi, untuk membedakan suatu geologi wilayah dan juga wilayah lain, itu kita bisa pakai teran tektonostratigrafi seperti itu. Baik, di sini kita langsung lihat keringkasan karena memang teran sebagai penutup. Jadi tadi kalau misalnya faktor-faktor yang membuat suku pegunungan itu berubah itu adalah deformasi intensif, iklim, terus ada juga suatu erosi dan juga isostasi seperti itu guys. Jadi sekian dari saya. Terakhir kita tutup dengan siteran yang tergeser. Baik, saya cukupkan. Terima kasih.